Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu fi kitab Tajridus Sharih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjut hadisnya. Saya sudah membaca sampai hadis kesekian dan lanjutannya didengarkan, ditulis, karena kitab Tajridus Sharih ini saya buat sebagai acuan ibadahnya santri Al-Fatah dan juga saya sendiri. Artinya santri Al-Fatah itu harus mempunyai pemikiran dari hadis, rangkuman hadis Sahih Bukhari Muslim, biar ketika menjalani ibadah itu menjalani dengan benar, sehingga ketika sudah benar diterima oleh Allah Subhanahu. Karena kita harus belajar. Karena orang yang tahu cara menjalani ibadah, dasar ibadah, dengan orang yang tidak tahu dasar-dasarnya, dalil-dalilnya ibadah itu beda. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah tidak sama orang yang tahu dalil-dalil dasar-dasar ibadah dengan orang-orang yang tahu tentang dasar-dasar ibadah, walaupun sama-sama kalau bulan ini sama-sama menjalankan bulan puasa. Maka dari itu sangat penting. Saya sudah berkomitmen, saya akan bacakan setiap bulan puasa Tajridus Sharih, saya bacakan sungguh. Dan juga jangan lupa baca Al-Quran ya, karena bulan puasa ini bulan turunnya Al-Quran. Marilah kita semarakkan baca Al-Quran, jangan dangdutan. Masa tarawihan ada yang muter dangdut? Ada acara apa? Acara mantenan? Tak boleh. Kalau bulan puasa jangan mengganggu ibadahnya orang yang lagi ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disetelin dangdut, cuman mau ngeritik ya biarin saja. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan hadisnya. Wa anhu radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Wa innahu awaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijabun. An Abdillahi sampai Abdillah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridha Allah subhanahu anhu saking Abdillah. Qala da'u sapa Abdillah. Abdillah ini sahabat karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ono kita man nabi Indah serta Nabi sallallahu mugi-mugi nambahi rahmat Allah sallallahu alaihi Nabi wasallam, dan mugi-mugi nambahi keselamatan. Faqala mugodau sapa Nabi man istato'ah, man utawi sopane wong, man utawi sopane wong istato'ah kang mampu sapa man al-ba'ata ing wate fal yatazawwaj, moko becek rabiyo sapa man
Wa innahu mongko satuhune tazawwad rabi awaddu lil basari luweh meremaken apa rabi lil basari maring mata wa ahsanu lan luweh ngrekso apa rabi lil farji maring farji. Wa man lam yastati lan sapane wong lam yastati kang ora mampu sapa wong alaihi moko ing atase wong disaumi kalawan puasa. Wa innahu moko satuhune saum lahu kadue man wijaun apa benteng syahwat. Kalau dijelaskan di hadis ini, Abdullah bercerita bahwasanya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mampu menikahlah. Menikah ini biasanya sebelum bulan Ramadan, esonnya besar-besar ya. Kalau di bulan Ramadan itu gak ada orang menikah biasanya, jarang. Jadi kalau ada bunyi son, mungkin cek son sahur. Tapi kalau kelamaan acara, masa ada acara pas tarawihan, gak mungkin lah. Di sini dijelaskan di hadis ini menikah itu bagi orang yang mampu. Kalau mampu menikah, saya sering menyuruh menikahlah. Kalau sudah mampu menikahlah, jangan nahan-nahan ya. Akan tetapi kalau sudah tidak mampu menikah atau sudah masuk bulan puasa tidak menikah, ya puasa. Karena rahasia puasa itu di dalam bulan puasa ini bentengnya syahwat. Orang yang berpuasa ini syahwatnya, hawa nafsunya harus ditahan semuanya, jangan dikerjakan. Termasuk syahwat yang bisa mengeluarkan maninya. Puasa itu bisa menjadi benteng syahwat baik di bulan puasa atau selain bulan puasa. Tapi di sini tidak salah, di sini dijelaskan di dalam hadis berpuasa. Tidak salah musonif memasukkan ini. Karena musonif pemikirannya logis ya, masuk akal. Puasa itu di bulan puasa atau di selain bulan puasa itu menjadi bentengnya syahwat. Kalau orang sudah ahli puasa, sudah mau masuk surga, jadi dari bab rayyan, pintunya ahli orang puasa, rata-rata menahan syahwat, syahwatnya tidak diumbar. Kenapa kalian itu tidak sukses? Tanya pada diri sendiri. Siapa tahu ketidaksuksesan ini karena banyak mengumbar syahwat. Ya, siapa tahu di antaranya. Tanya saja. Mumpung sekarang bulan puasa, sekarang ini bulan penuh ampunan, minta ampunlah di sekarang ini. Bulan penuh berkah, akan diberkahi kehidupan kalian. Doalah di bulan ini. Jangan diartikan bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, malah santai-santai. Jangan. Allah sudah menawarkan bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Hambanya yang tidak berpikiran sehat tidak menikmati, mensyukuri bulan itu. Jangan dibalik, tiba-tiba Ramadan tiba, yang benar ya, jangan dibalik tiba-tiba Ramadan. Kalau orang yang Ramadan tiba itu bahagia, Ramadan tiba. Kalau dibalik tiba-tiba Ramadan itu orang-orang yang tidak sadar
Tiba-tiba Ramadan saya belum sadar. Jangan seperti itu. Maka untuk menyadarkan kalian, saya menginginkan atau mengajak kalian untuk berpikir sesuai dengan hadis sahih. Kalau tidak baca hadis sahih secara lengkap, ya bacalah rangkumannya. Saya sering baca Tadribus Shoreh, saya sering baca Tafsir Jalalain, dan apa yang saya katakan itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan misalnya. Dan seterusnya, saya ingat tahun kemarin, kenapa Santri Al-Fatah tidak berkarya saja. Karya saya sebelum bulan puasa ini, tesis saya sudah selesai, ditandatangani sudah. Artinya di tahun kemarin saya nyuruh berkarya, tulis, ternyata saya yang berkarya. Kalian tetap di tempat karyanya sesuai apa yang disuruh bapak gurunya, ya, iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak salah ya. Masa Ali yang disuruh buat tesis, bukan disuruh buat skripsi, bukan. Artinya hadis yang tadi korelasinya dengan bulan puasa ini, yakinlah anak-anak sekalian, santriwan santriwati, bahwasanya ketika berpuasa itu menjadi benteng kami terhadap syahwat-syahwat yang mana hawa nafsu itu seperti anak kecil, kalau nggak diturutin nggak maksa. Ya. Dan hadis selanjutnya, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'un wa isruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in alaikum fa'milul iddatan salasina. An Abdullah saking Abdullah ibnu Umar putra jalari Umar radhiyallahu anhu, mugi ridho Allah subhanahu wa ta'ala saking Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sakune Rasulullah sallallahu mugi nambe rahmatan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa sallama lan mugi nambe keselamatan. Qala dawu sapa Rasulullah as-sahru utawi bulan tis'un wa isruna lailatan iku 21. Apa nih lailatan bungini? Bala tasumu moko ojo puasa sira kabeh hatta tarawhu, hingga ningali sira kabeh ku ing hilal. Fa inhum alaikum, fa inhum moko lamun ditutupi alaikum ing atas sira kabeh. Fakmilul iddata mongko nyempurnakan sira kabeh al-iddata ing wilangan salasina ing 30. Rasulullah bersabda bahwasanya bulan itu hitungannya harinya itu 29. Bulan sebelum bulan puasa bulan apa? Ayo, sebelum bulan puasa bulan apa? Sya'ban ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Kalau sudah pernah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, itu tahu sebelum bulan Ramadan ya Sya'ban. Pembeliuna Ramadan itu bulan Sya'ban itu harinya 29. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpuasa sehingga melihat hilal. Kenapa sekarang sudah berpuasa mulai Sabtu? Karena di Aceh Darussalam sudah melihat hilal ya. Indonesia bagian Aceh, bagian barat itu sudah disumpah. Kata Menteri Agama itu sudah disumpah yang melihat, maka puasalah hari Sabtu itu. Kalau tidak ada yang melihat sama sekali, ya tambah 1 hari menjadi 30 hari.
Maka santriwan-santriwati jangan bingung untuk mencari satu Ramadan. Itu rumusnya ini, asyhru tis'un wa isruna lailatan, 29 malam. Gak usah berpuasa sampai melihat hilal. Di sini ditekankan untuk melihat ya. Melihat itu ru'yah. Bahasa Arabnya ru'yah. Pernah dengar ru'yah? Ru'yatul hilal. Pernah dengar apa tidak? Pernah. Ru'yah itu maksudnya melihat. Penekanannya di sini tarawuh itu melihat. Banyak hadis dari awal bahasanya itu melihat. Kalau ditutupin awan, sempurnakanlah 30 hari. Dilanjutkan hadis selanjutnya ini penguat dari hadis sebelumnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran. Falamma madha tis'atun wa ishruna yawman wada awraha faqila lahu innaka halafta alla tadkhula syahra. Faqala inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yawman. An Ummi Salamah, dan riwayatkan saking Ummi Salamah radhiyallahu anha, mugi-mugi ridho Allah subhanahu wa ta'ala saking Ummi Salamah. Ditulis kalau mau paham ditulis. Hadisnya pendek-pendek, tulis hafalno, setor. Perintahku diingat ya. Kalau tahun kemarin saya perintah tulislah karya tulis, ternyata yang selesai tesis saya. Sekarang saya perintah lagi, tulis hadisnya, hafalkan hadisnya, setor ke saya. Nanti yang hafal saya hadisnya. Kebalik. Kok bisa kebalik sih? Yang mau pinter ini ustaz apa santrinya? Yang nyuruh saya, yang pinter saya. Jadi kalau saya nyuruh sekarang tulis hafal no hadisnya, setor ke saya. Soalnya ini hadis sudah pendek, sudah rangkuman dari Bukhari Muslim. Gampang. Dengarkan, ditulis, dicek di notebook itu hadis apa yang dibaca Ustaz itu. Hadisnya saya ulang lagi, An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'i syahra. An Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu mugi-mugi ridha Allah subhanahu wa ta'ala saking Ummi Salamah anna Nabiyya satuhun Nabi sallallahu mugi-mugi nampi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi wasallam lan nampai keselamatan. Ala min nisa'ihi syahron, misah ala misah min nisa'ihi saking jima. Ala misah saking jima min nisa'ihi saking bujune Nabi syahro ing dalem seulan. Nabi tidak menjima istrinya 1 bulan. Hadis yang awal itu kan, kalau kamu kuat wate, kawinlah. Walaupun orang yang kawin, kalau bulan puasa ya harus memperbanyak ibadah, jangan wate terus. Walaupun yang sudah punya istri. Karena Rasulullah memberi contoh, Rasulullah tidak menjima 1 bulan. Falamma madha tis'atun wa isruna, falamma mungko tatkalani wis lewat. Falamma madha mungko tatkalani wis lewat. Tis'atun apa tomo wa isruna lan 20 21 yauman apani dinoni wada auroha wada isu'i auroha untuk wis lewat. Bagilah mulai diucapkan lahu maring Rasul, innaka satuhune panjenengan halafta
sumpah sekuto panjenengan Allah tadhula yen ora gugul sahro sahulan. Maka Rasulullah menjawab, "Faqala moko dawuh sapa Rasulullah, inna sahra yakunu tis'atan wa isrina yawman." Inna sahra saktuhune saulan yakunu iku ana apa saulan tis'atan wa isrina iku 29 yauman dinune. Jadi Rasulullah mewanti-wanti satu bulan ini 29. Ketika sudah lewat 29 ru'yatul hilal. Dan pernah Rasulullah tidak menjima istrinya satu bulan. Di bulan Ramadan apa bukan? Tidak dijelaskan di sini ya. Yang jelas satu bulan itu 29 hari. Ini menyebutkan bahwasanya walaupun orang yang punya istri kalau bulan puasa jangan jima istrinya terus. Sekali-sekali saja jimaknya. Pikirkanlah iktikafnya ya. Pikirkanlah tadarusnya, ngajinya, baca sholawatnya, tarawihnya. Biar bukan termasuk orang yang tiba-tiba Ramadan ya. Ramadan tiba, biar masuk Ramadan tiba. Karena kalau sudah bulan Ramadan tiba sadar. Hadis terakhir Abi Bakrata radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrata saking hadis yang bukan terakhir ya, terakhirnya masih ada satu lagi. Oh, ya satu lagi. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrata saking Abi Bakrah radhiyallahu anhu mugi-mugi ridho Allah subhanahu anhu saking Nabi Bakrah aning Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu mugi-mugi nabi rahmat Allah subhanahu alaihi ngatasi Nabi wasallam lan mugi-mugi nabi keselamatan. Olah dawuh sapa Rasulullah Sahroni la yanqusoni Sahro idin Ramadhanu wa Dzulhijjah. Sahroni utawi bulan, ada 2 bulan la yang kusoni ojo den kurangi karuni Sahroidin bulan Id Ramadan. Ramadan ini harus cakep, harus lengkap ya. Wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah juga harus lengkap kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan yang harus lengkap, harus jangan dikurang-kurangin, harus lengkap jumlahnya, yaitu bulan Idul Fitri Ramadan. Jadi Ramadan itu memang dicari tanggal 1-nya, tanggal 30-nya atau 29-nya dicari. Yang penting 29. Ketika 29 apakah sudah tanggal 1, Rasulullah menekankan ru'yatul hilal. Jadi yang paling benar, paling tepat menurut analisis hadis yang saya baca ya harus ru'yah, tidak cukup hisab. Untuk menentukan Ramadan harus cakep, harus lengkap, dan juga Dzulhijjah ini harus menggunakan ru'yatul hilal. Kenapa santriwan-santriwati saya punya hadis atau berpegangan di hadis yang terakhir ini? Hadis terakhir ini sangat menekankan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ada yang tahu? Alia-alia ini. Yang alia-alia ini sudah tahu semua ru'yatul hilal. Hilal itu dihitung menurut ilmu falak. Ketika ketemu hasilnya, ijtima'nya berapa? Ada yang tahu ilmu falak? Makanya belajar. Kalau saya dulu pinter, jadi bulan hilal itu pinter.
Di Sidogiri itu Sanawiyah Sidogiri sudah pinter menghitung ijtima. Kalau kamu bisanya ijtima apa? Waduh, lain jalur sudah ya. Sudah, kalau kamu merasa tidak tahu, hargailah orang yang lebih tahu. Jangan tidak menghargai ilmu ya. Sekali-kali ada orang yang tahu, hargai. Semoga kalian juga dihargai nanti. Pengetahuan kalian nanti dihargai oleh orang lain. Biasakan menghargai orang yang tahu ilmu. Karena orang itu banyak pengalamannya. Bicara ijtima, biasanya orang itu sudah pengalaman menghitung hilal. Itu kalau di Sidogiri Sanawiyah itu pelajaran agak keren, agak menarik itu. Karena pelajaran yang lain susah-susah, kalau pelajaran falak agak mudah. Jadi kalau santri Sidogiri itu sudah pengalaman ya. Jadi yang penting diingat, ada ijtima kata Ustaz, ada ngumpul apa ya? Ijtima itu ketemunya berapa derajat itu. Tapi di sini ditekankan untuk ru'yatul hilal, tidak cukup hisab. Ini hadisnya ya. Ditulis tidak cukup hisab mencari hilal di bulan Ramadan, judulnya seperti itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu as-sahru hakada wa hakada, yakni marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salasina. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar sampai Ibnu Umar radhiyallahu mugi-mugi ridho Allah subhanahu anhuma sampai Ibnu Umar sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu mugi-mugi nabi rahmat Allah subhanahu alaihi atasi Nabi wasallam ala mugi-mugi nabi keselamatan annahu saktuhuni kelakuan ola daun ngendika sapa Rasulullah inna saktuhuni kita ummatun ummiyatun, umat ummiyatun kang ora kenal baca tulis, umat ummiyah la naktubu ora kenal kita ing tulis, wala naksubu lan ora kenal kita ing hisab. As-sahru, cuman Rasulullah menegaskan as-sahru utawi bulan hakada kaya iki wa hakada lan kaya iki, yakni ngarepaken Rasulullah marrotan ing dalam saambalan tis'atan wa isrina iku 29 dino wa marrotan lan saambalan salasina. Pemarotan lan saambalan bulan itu 30 dino. Menurut pakar hadis, ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya umatnya Nabi Muhammad dulu itu ummi juga. Umatnya Nabi Muhammad itu dulu juga sama dengan Nabi Muhammad ummi. Ummi itu apa? Ummi itu apa? Tidak bisa nulis dan juga tidak bisa membaca. Ya tidak bisa menghitung. Seperti kalian ini ummi, tidak bisa menghitung ijtimaknya hilal, tidak bisa. Cuman bisanya beli kalender ya, kalender tanggal piro, tanggal 1 Ramadan Sabtu ya Sabtu, yang nunggu ru'yatul hilal. Karena oleh Rasulullah
ditekankan ke ruqyah. Di sini oleh Rasulullah, kita ini umat ummiyah awal-awal dulu. Kalau sekarang kan pinter-pinter. Memang ilmu itu semakin akhir semakin dibuka. Orang itu pinter-pinter, tapi hidayah dicabut oleh Allah. Banyak yang dicabut, berkahnya ilmu dicabut ya. Kalau orang dulu tidak begitu pinter, tapi barokahnya luar biasa. Santri dulu itu barokahnya luar biasa. Santri sekarang pinter-pinter, tapi kalau disuruh falak nggak tahu. Pinter apanya? Pinter yang lainnya. Kembali ke hadis lagi, di sini disebutkan bahwasanya menurut ulama hadis dulu itu umatnya Rasulullah itu tidak pinter-pinter, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan juga tidak bisa hisab, menghitung. Tapi sahabat itu langsung berperang untuk membela Islam ya. Sahabat itu berperang membela Islam. Debu di kudanya sahabat lebih mulia daripada orang sekarang ini. Ashabi kan nujum, sampai Rasulullah dari mulianya sahabat, para sahabatnya Rasulullah. Siapa sahabat? Tahu sahabat? Sahabat itu orang yang bersama Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Gak main-main, langsung berperang membela Islam. Kalau orang sekarang kalau berpinter mana? Kalau sahabat beda dengan kita. Maka ketika menjadi sahabat, awal-awal kata ulama hadis, memang ummiyah. Tapi ketika ummiyah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, hatinya bisa menghafal Al-Qur'an dan bisa mengamalkan Al-Qur'an, bisa mengamalkan hadisnya Rasulullah, lebih daripada yang bisa membaca, menulis, menghitung tapi jauh dari Al-Quran dan hadis, karena hatinya tidak isi Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang ini yang perlu hafalkan Al-Quran itu, hafalkan hadis itu, amalkan Al-Quran dan hadis. Tidak usah banyak bicara. Kalau tidak dikasih mic, kalau dikasih mic ya bicara. Tapi ketika hafal Al-Quran dan hadis, bicaranya itu sesuai Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu bimbingan setan kalau hawa nafsu. Kalau Al-Quran dan hadis bimbingan dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat ketika Rasulullah itu di awal-awal umatnya Rasulullah itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa hitung-hitungan, tapi bisa menghafal Al-Quran di dalam hatinya dan juga bisa hafal hadisnya Rasul, ajaran dari Rasulullah, dan mengamalkan itu. Ketika dikaji lagi hadisnya itu banyak yang menyuruh ru'yatul hilal. Idza ra'aitumu itu delok pakai moto. Kalau gak iso motornya pakai alat. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ya. Jadi tidak cukup hisab. Hadisnya juga kuat, yang tidak mencukupkan hisab, harus ru'yatul hilal. Ini hadisnya umatnya Rasulullah itu ummiyah, la naktubu, tidak bisa menulis dan membaca, wala nahsubu, dan tidak bisa menghitung. Tapi oleh Rasulullah diberi kesimpulannya, bulan itu seperti ini, kata Rasulullah. Dengarkan, yakni kadang bulan itu 29 hari. Kadang bulan itu bulan Hijriah maksudnya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra itu bulan Hijriah, bukan Januari Februari, hitungannya dari bulan. Pergerakan bulan di orbitnya, bukan dari matahari. Dan Sayyidina Umar yang memberi nama Hijriah dari
hijrahnya Nabi itu bulan Ramadan ya, dari Sayyidina Umar, dari Al-Quran. Ketika mau menetapkan bulan Ramadan itu ya, kalau tidak 29 bulan sebelumnya Ramadan ya 30, atau bulan Ramadannya itu ya 29 atau 30. Nanti diruqyah lagi di bulan Syawal ya. Tidak cukup hitung-hitungan yang saya ceritakan seperti tadi itu ilmu falak gitu. Yang penting itu hafal Quran, hafal ayatnya puasa, hafal hadisnya tentang puasa, diamalkan. Siap apa tidak santri Al-Fatah? Siap apa tidak? Siap, saya yang ngajarin siap, masa kalian tidak siap? Siap ya? Ya. Jadi kata Rasulullah, kesimpulannya bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Untuk menentukan tanggal 1 harus ruqyah, tidak cukup hisab. Karena dulu kata ulama hadis, Rasulullah itu ruqyah terus, tidak hisab. Ini Rasulullah itu dengan umatnya di awal-awal ummiyah, tidak naktubu wala naksabu, tidak main hisab, langsung ruqyatul hilal. Enak kalau ruqyatul hilal itu langsung enak. Setelah ada yang melihat, maka disumpah, maka bisa diamalkan menjadi 1 Ramadan atau 1 Syawal, seperti yang terjadi kemarin. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya janji nanti harus ada yang bertanya. Saya mau menerima 1 pertanyaan dari santri putra dan 1 pertanyaan dari santri putri. Ingat, karena sekarang bulan Ramadan, habis pengajian ini, kajian ini, langsung tadarus ya. Habis piket langsung tadarus. Ngaji siapa ya? Oh ya, ngaji. Habis piket ngaji. Terusnya nanti habis asar ya. Nunggu sampai Senin depan masuk. Setiap kalendernya pendidikan di sini seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah.